Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan Bunda Rizka dalam mata pelajaran tematik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, silahkan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan dibuka bukunya pada subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Yang pertama yaitu karakter tokoh pada teks fiksi. Sebuah cerita dapat kita nikmati ketika kita mengenal tokoh cerita serta memahami jalan cerita dari awal hingga akhir. Dalam cerita fiksi, tokoh cerita dibagi menjadi dua, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Setiap cerita memiliki alur, latar, dan tokoh yang berbeda-beda. Alur cerita mempengaruhi panjang pendeknya sebuah cerita. Latar menggambarkan lokasi dan waktu cerita tersebut. Mengidentifikasi jenis dan tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Cerita fiksi memiliki jenis yang beragam. Salah satunya adalah fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang tokoh utamanya adalah hewan yang mampu berbicara dan bertingkah seperti manusia. Dalam fabel, sifat-sifat manusia digambarkan oleh sifat-sifat hewan tersebut. Selain itu, fabel memiliki jalan cerita yang sama dengan kehidupan manusia. Berikut ini adalah contoh fabel. Yang pertama yaitu berjudul Harimau Bodoh dan Rubah Cerdik. Tokoh-tokoh dalam cerita fabel ini adalah harimau dan rubah, yang mana harimau dan rubah memiliki watak tersendiri. Harimau memiliki watak yang suka dibohongi, sedangkan rubah memiliki watak yang cerdik. Latar waktunya adalah siang hari karena di situ terlihat cerah. Sedangkan latar tempatnya yaitu di hutan dan latar suasana adalah menakutkan atau mencekam. Pada cerita fabel tersebut juga mengandung pesan atau amanat, yaitu kebodohan sering membuat seseorang mudah tertipu. Janganlah suka tertipu dengan orang lain. Cerita fiksi yang selanjutnya yaitu berjudul Jatuh ke Lumpur Isap. Nah, di situ ada gambar-gambar hewan. Artinya, cerita fiksi tersebut termasuk fabel. Jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Contoh kegiatan produksi barang antara lain bercocok tanam, serta memanen, membuat sepatu, dan merakit kendaraan. Contoh kegiatan produksi jasa antara lain merancang bangunan, mengajar, dan mengobati orang sakit. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi barang maupun jasa dilakukan oleh distributor. Ada beberapa macam distributor seperti agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran.
Contoh kegiatan distribusi antara lain menyalurkan air mineral kemasan, menjual kebutuhan pokok, atau mengantarkan produsen jasa kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi barang dan jasa ini dilakukan oleh konsumen. Contoh kegiatan konsumsi antara lain makan dan minum, menggunakan telepon, dan menggunakan pakaian. Nah, anak-anak, perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Petani teh merupakan kegiatan produksi. Pabrik teh juga merupakan produksi. Distributor teh termasuk dalam kegiatan distribusi. Pedagang teh juga termasuk kegiatan distribusi. Sedangkan orang yang menyeduh teh yaitu kegiatan konsumsi. Nah, ayo simak kegiatan ekonomi tentang aktivitas jual beli ikan berikut ini. Tahu tidak, jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi, teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah, teman, sudah tahu kan prosesnya? Perhatikan kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Yang pertama yaitu kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Yang kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Selanjutnya, kangkung siap diantar ke pasar-pasar. Nah, langkah yang pertama dan yang kedua merupakan tahap kegiatan produksi. Sedangkan langkah yang ketiga yaitu tahap proses distribusi. Langkah keempat yaitu kangkung dijual kepada pembeli. Selanjutnya, kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Nah, tahap yang nomor 5 merupakan kegiatan konsumsi. Setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda. Keragaman karakteristik individu ini meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan asal daerah. Keragaman karakteristik individu memiliki manfaat, yaitu mempererat rasa tolong-menolong antar teman, serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain. Oleh karena itu, kita harus menghormati keragaman karakteristik tersebut. Ciri-ciri gerak tarian dari Bali dan Sumatera. Setiap tarian daerah memiliki ciri khas. Tarian dari daerah Bali memiliki gerakan yang dinamis. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh. Salah satu contoh tarian dari daerah Bali yaitu legong dan pendet. Tarian dari daerah Sumatera memiliki gerakan yang cepat dan lincah. Tarian ini umumnya lebih menekankan gerakan-gerakan kaki atau tangan. Contoh tarian Sumatera yaitu tari saman dan tari piring. Apakah kalian tahu? Apakah kalian pernah menyaksikan tarian saman dan tari piring? Memperagakan gerak tari kreasi daerah. Kalian sudah mengenal ciri gerakan tari daerah.
Kalian juga bisa membuat gerakan tarik kreasi menggunakan lagu daerah Nusantara. Tentu sangat banyak sekali lagu kreasi daerah. Langkahnya adalah kita harus mempelajari isi salah satu lagu daerah. Kalian memilih salah satu lagu daerah, pelajari isinya. Setelah memahami maknanya, maka ciptakan beberapa gerakan tarik kreasi. Gerakan tersebut disesuaikan gerakan dengan syair lagu. Hafalkan gerakan tersebut dengan diiringi nyanyian langsung atau menggunakan suara rekaman. Jika syair lagu menggambarkan kegembiraan, maka ciptakan gerakan tari yang lincah sesuai dengan lagunya. Setelah menyimak video penjelasan dari Bunda, tugas anak-anak adalah membaca cerita fiksi fabel berjudul Kelinci dan Kambing pada buku pena halaman 52 dan 53. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih halaman 53 nomor 1 sampai dengan nomor 6. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Sekian video penjelasan dari Bunda, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.